Assalamualaikum, berjumpa lagi di channel Cerita Sejarah, yang akan terus menemani kalian menguak sejarah-sejarah yang ada di Indonesia atau di luar Indonesia dengan singkat, padat, dan jelas. Oke, sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ya. Kali ini kita akan membahas sejarah Pelabuhan Sunda Kelapa. Mari kita simak ceritanya. Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan salah satu pelabuhan tertua yang ada di Indonesia dan merupakan cikal bakal terbentuknya kota Jakarta. Pelabuhan ini sempat berganti nama beberapa kali, namun berdasar SK Gubernur DKI Jakarta tanggal 6 Maret tahun 1974 nama Sunda Kelapa ditetapkan sebagai nama resmi pelabuhan ini. Pelabuhan Sunda Kelapa sejatinya sudah ada sejak abad ke-5 dan merupakan pelabuhan yang berada di bawah kepemilikan Kerajaan Tarumanegara. Namun pada abad ke-12 berpindah tangan menjadi milik Kerajaan Sunda. Sejak Kerajaan Sunda berhasil menguasai pelabuhan ini, Pelabuhan Sunda Kelapa berhasil berkembang menjadi salah satu pelabuhan penting yang ada di Pulau Jawa, mengingat lokasinya yang cukup strategis. Selain pedagang-pedagang dari berbagai daerah di Nusantara yang melakukan kegiatan perdagangan di pelabuhan ini, tak jarang pedagang asing dari negeri luar seperti Tiongkok, Arab, India, Inggris, dan Portugis. Bangsa Portugis bahkan membangun relasi dengan Kerajaan Sunda hingga diizinkan membuat kantor dagang di sekitar pelabuhan. Kesultanan Demak yang melihat hubungan Portugis dengan Kerajaan Sunda sebagai sebuah ancaman, kemudian merencanakan penyerangan atas Sunda Kelapa. Pada tanggal 22 Juni tahun 1527, pasukan gabungan Kesultanan Demak Cirebon di bawah pimpinan Fatahillah menyerang dan berhasil menguasai Sunda Kelapa dan merubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Peristiwa ini kemudian diingat sebagai ulang tahun kota Jakarta. Setelah Demak berkuasa, Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman tiba pertama kali di Pelabuhan Sunda Kelapa pada tahun 1596 dengan tujuan utama mencari rempah-rempah. Mengingat pada saat itu rempah merupakan komoditas utama di Belanda karena berbagai khasiatnya seperti obat, penghangat badan, dan bahan wangi-wangian. Pada tahun 1610 Belanda membuat perjanjian dengan Pangeran Jayawikarta atau Wijayakarta, penguasa Jayakarta, dan membuat suatu perjanjian. Dalam perjanjian tersebut, disebutkan bahwa Belanda diizinkan membuat gudang dan pos dagang di timur muara Sungai Ciliwung. Setelah perjanjian disetujui, Belanda pun mendapat keuntungan yang besar akibat perdagangan rempah-rempah yang mereka lakukan di negeri asal mereka. Melihat keuntungan yang pesat, Belanda akhirnya memutuskan untuk melakukan ekspansi di Jayakarta dan kemudian mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia. Di bawah kekuasaan Belanda, Pelabuhan Sunda Kelapa kemudian direnovasi. Semula Pelabuhan Sunda Kelapa yang tadinya hanya memiliki kanal sepanjang 810 meter, diperbesar hingga menjadi 1825 meter. Mulai masuk abad ke-19, Pelabuhan Sunda Kelapa mulai sepi akibat terjadinya pendangkalan air di daerah sekitar pelabuhan sehingga menyulitkan kapal dari tengah laut yang hendak berlabuh. Padahal pada saat itu terusan Suez baru saja dibuka dan seharusnya bisa menjadi peluang besar bagi Pelabuhan Sunda Kelapa untuk dapat berkembang lebih pesat lagi. Melihat pelabuhan ini menyia-nyiakan potensi yang diberikan oleh terusan Suez, Belanda kemudian mencari tempat baru untuk mengembangkan pelabuhan baru. Perhatian Belanda untuk mengembangkan pelabuhan pun jatuh kepada kawasan Tanjung Priok. Tanjung Priok kemudian berhasil berkembang menjadi pelabuhan terbesar se-Indonesia. Peran Pelabuhan Sunda Kelapa pun tergantikan dengan keberadaan pelabuhan Tanjung Priok ini. Kini, Pelabuhan Sunda Kelapa tidak terlihat sesibuk saat masa jayanya. Pelabuhan ini sekarang hanya melayani jasa untuk kapal antar pulau di Indonesia. Namun mengingat memiliki nilai sejarah yang tinggi, kini pelabuhan ini dialihfungsikan menjadi situs sejarah. Bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang ada di sekitar W.